Neng ning ing Gusti Hong Yuang Surya urip suci manunggal jati puji bekti nyawiji ing Dharma Yuang Arko saduhu saduhu saduhu. Oke, tema kali ini akan saya bahas tentang agama. Kenapa saya bahas tentang agama? Ya, karena akhir-akhir ini banyak penceramah lah. Contohnya kayak si Uas itu loh, Abdul Somad. Kalau ngomong tuh, kalau ceramah saya enak budele dewe. Oke lah, langsung saja. Agama menurut saya sih hanyalah tafsir kehidupan, bro. Dalam agama keluarga di mana saya dilahirkan, yakni Islam, terutama kelompok di luar NU dan Muhammadiyah, masih banyak saja lah yang melekat cara berpikir ekstrim dan primitif, di mana orang bisa otomatis saling membenci dan saling menjumpahi dengan yang lain, mengancam akan masuk neraka hanya karena beda tafsir atau pemahaman mengenai kitab induk agama tersebut. Semua itu berakar pada satu hal, bro. Konon meski setiap pakar agama Islam itu diperbolehkan dan dibebaskan menafsirkan kitab, tetapi di satu sisi juga secara kaku harus bertekuk lutut pada dogma yang mengatakan dari sekian banyak golongan penafsir Islam hanya akan ada satu golongan yang dibenarkan dan diselamatkan. Nah, jika dipikir-pikir ini sebenarnya jebakan ataukah lelucon sih? Benarkah? Itu pertanyaan dari Nabi itu sendiri, ataukah dari orang lain yang mencatut namanya dengan dogma yang ambigu dan memunculkan ketakutan, perasaan berada di golongan yang salah? Itulah kebanyakan umat Islam atau bahkan umat agama apapun lah yang punya dogma yang sama akan selalu memunculkan iman yang was-was. Maka untuk menenangkannya, mereka mau tidak mau harus menumbuhkan ego yang merasa dirinya telah berada di golongan yang paling benar, auto menyalahkan semua kelompok yang beda tafsir, dan kemudian tentu tidak ketinggalan juga mengutuk mereka yang beda tafsir itu dengan sebutan sesat atau bakalan masuk neraka lah. Akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian saya menyadari beragama dengan cara yang seperti itu rasa-rasanya kok sangat dangkal ya, kekanak-kanakan lah, dan tidak memuaskan kehausan rohani. Ya, rohani saya selama ini. Dan kemudian setelah saya meneliti satu demi satu ajaran berbagai agama, akhirnya saya sampai pada titik kesadaran bahwa bukan hanya tafsir kitab agama saja yang relatif dan diciptakan manusia itu sendiri. Bahkan agama sendiri itu pun juga hanyalah sekedar tafsir dari manusia mengenai kehidupan ini.
Ya tentu saja memang bukan manusia biasa bro, melainkan manusia-manusia linuwih lah, yang begitu tanggap dan reseptif sehingga diberkati menjadi wadah penyambung. Iya, wadah penyambung lidah dari sesuatu yang akbar dibalik menjadi jagat raya. Dan berangkat dari kesimpulan itulah, maka jelas kebenaran agama pun juga bisa relatif. Karena bagaimanapun agama tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu dan konteks pengaruh budaya di mana agama itu terlahir, bro. Ya, sekali lagi, agama bagi saya hanyalah sekedar tafsir manusia. Iya, tafsir manusia mengenai kehidupan di alam raya ini loh, jagat raya ini. Dan saya sulit percaya kitab suci agama manapun adalah sabda langsung atau omongan mentah-mentah dari Tuhan itu sendiri. Dan sekiranya dengan seiring berjalannya waktu, tafsir agama mengenai kehidupan itu besar kemungkinan bisa terkontaminasi, bro. Iya, terkontaminasi delusi, mitologi, mimpi, imajinasi dari para pakar yang menafsirkan agama itu sendiri. Meski tentu tidak menutup kemungkinan jika masih ada beberapa ajaran murni sih yang berasal dari pencerahan, dari penebusan langsung. Ya, penebusan langsung akan kebenaran ketuhanan, hasil olah spiritual manusia-manusia linuwih, bro. Iya, pembawa ajaran itu sendiri. Dan sekiranya untuk dapat membedakan dan memfilter kedua hal itu, tentu saja tergantung pada seberapa jeli mata kesadaran kita dalam mengamati dan menghayati inti ajaran agama tersebut. Dalam kesadaran saya, Tuhan itu adalah realitas yang maha cerdas, dan saya tidak dapat menerima jika Tuhan digambarkan begitu sangat dangkal dalam kitab beberapa agama, bro. Ya, meskipun harus saya akui ada satu sisi di mana kitab-kitab beberapa agama itu menghambakan Tuhan dengan sangat indah, tapi saya tidak bisa menutup mata akan fakta kekonyolan juga di sisi lainnya. Oleh karena itu, meski saya sendiri bukan umat Buddhis ataupun Chinese, di antara beberapa pendiri agama yang dikenal dunia, saya sangat menaruh hormat sekali kepada Buddha. Iya, pada Buddha Gautama dan Mahavira Vardhama. Karena yang saya amati, kedua manusia lenuwi inilah yang mengatakan dengan berterus terang bahwa ajarannya hanyalah sekedar tafsir mengenai kehidupan dan bukan ujuk-ujuk berasal dari omongan mentah-mentah Tuhan, bro. Dengan demikian bisa dikatakan kedua manusia agung pembawa ajaran ini bukanlah tipe guru tirani yang suka memonopoli, bro. Iya, yang memonopoli kebenaran atas nama bisikan Tuhan.
serta yang paling menarik dalam ajaran mereka, pintu kebudaan untuk menjadi Buddha dan pintu Tirtankara untuk menjadi Tirtankara akan selalu terbuka sampai kapanpun. Dan untuk dicapai, siapapun yang mampu mencapai tahapan itu, dengan memahami semua hal ini, dengan merevolusi pemahaman bahwa agama hanyalah semata tafsir kehidupan, maka kiranya setiap umat dari agama manapun akan dapat dan mampu untuk berendah hati, untuk tidak congkak dalam memegang kebenaran agamanya, bro. Serta dengan pemahaman ini, setiap umat beragama akan mempunyai harapan untuk dapat mempelajari sains dan segala macam ilmu pengetahuan dengan begitu damai, objektif, dan tanpa was-was atau prasangka iman yang ilusif lah. Bahkan juga akan mampu untuk memunculkan sikap adil sejak dalam pikiran hingga sampai di titik tertentu, akan dengan jujur dan legowo mampu menerima jika ada yang salah atau yang sudah kadaluarsa di sebagian ajaran agamanya untuk diterapkan di kehidupan zaman sekarang. Singkatnya, dengan menghilangkan absolutisme kepercayaan yang membuta seperti itulah, segala bentuk ekstremisme agama dan terorisme atas nama agama juga akan surut, bro, atau bahkan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bye bye. Salam spiritual Nusantara. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Pantang mundur, maju terus. Tansah rahayu. Bye bye.